من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada hadis selanjutnya, itu hadis yang ke-13 dalam kitab ini. Dan pada sebagian kitab itu hadis yang ke-9, ya. Kemudian di versi yang lain juga itu hadis yang ke-11. Jadi banyak versi. Hendak masalah penomoran ini bukan hal yang sangat penting. Tayyib. Hadis yang ke-13 ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Hadis yang datang dari Abu Qatadah yang berbicara tentang sucinya su'rul hirrah. Itu bekas minum atau sisa minum atau sisa makan dari kucing. Baik. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrah, tentang al-hirrah, tentang kucing. Jadi kucing ini ya salah satu binatang yang banyak namanya. Jadi dikatakan hirrah atau hirrun, dia juga dikatakan qittun, ya. Dia juga dikatakan sinnur. Ya, dia juga biasa disebut sebagai bas. Ya. Jadi dia memiliki beberapa nama, sama dengan al-asad, ya, singa. Itu juga punya banyak nama. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda tentang al-hirrah, tentang kucing. Ya, khususnya ya su'ru al-hir, khususnya sisa minum atau sisa makan dari kucing ini. Nabi SAW mengatakan, innaha laysat binajas, bahwa dia itu tidaklah najis. Dia itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing ini termasuk binatang yang at-tawafin, ya, itu yang selalu bolak-balik masuk di rumah kita. Alaikum, di atas kalian. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, yaitu Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, itu Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, ada sebabnya. Itu sebab Abu Qatadah menyebutkan hadis ini, itu ada sebabnya. Itu sebab dari Abu Qatadah, bukan sebab dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika keluarga atau istri dari Abu Qatadah ini
menyiapkan untuknya air wudu, ya, di sebuah timba. Ya, kemudian datang kucing hendak meminum di air wudu tersebut. Lalu kemudian Abu Qatadah justru mempersilahkan, ya, mempersilahkan kucing ini untuk minum di air itu, di air yang akan digunakan berwudu oleh Abu Qatadah. Maka sang istri melihat hal tersebut, dia heran, dia kaget, kenapa dia berbuat seperti itu. Ya, karena mungkin dalam persangkaan sang istri, ya, sisa minum kucing ini itu najis, karena dia binatang yang tidak dimakan, bahkan termasuk as-siba, termasuk binatang buas, karena dia memangsa dengan taringnya. Ya, dia sangka ini sama seperti anjing. Kalau anjing minum, ya, di bejana seseorang, maka airnya harus dibuang, kemudian bejananya dibersihkan. Ya, maka Abu Qatadah, ia bertanya kepada, ia melihat sang istri keheranan dengan perbuatan tersebut. Kemudian Abu Qatadah menjelaskan. Ya, lalu dia menyebutkan hadis ini, sabda Nabi SAW, ya, ketika bersabda tentang kucing, Nabi mengatakan, innaha laysat binajas, sesungguhnya dia itu tidaklah najis. Sisa minumnya tidak najis, sisa makanannya tidak najis. Ya, innaha minat tawafina alaikum, sesungguhnya dia, kucing ini, termasuk binatang yang mondar-mandir, ya, di antara kita, atau di antara manusia. Tayyib. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, ya, yang bisa kita petik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, annahu yanbaghi lil insan idza ra'a asy-syakhsa mustaghriban li halin min al-ahwal ay yazila anhu hadzal istighrab. Ya, bahwa sepantasnya bagi seseorang itu apabila dia melihat, ya, seseorang heran pada satu keadaan dari keadaan-keadaan yang ada, agar menghilangkan keheranan orang tersebut. Ya, apakah dengan menjelaskan langsung kepadanya supaya keheranannya itu, ya, tidak bisa hilang, atau kita melakukan hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan hilangnya keheranan orang tersebut. Dan ini termasuk akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ya, di dalam riwayat, ya, tentang kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, ketika Salman ini kan sudah keliling, ia berguru kepada, ya, beberapa pemuka-pemuka agama, sampai akhirnya dia, ya, diwasiatkan oleh gurunya yang terakhir untuk datang ke Madinah, ya, karena di sana ada seorang nabi yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Kemudian diberitahukan bahwa tanda dari nabi itu, ya, salah satu tandanya adalah dia punya cap kenabian, ya, cap kenabian di antara dua pundaknya. Maka ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, ikut pula Salman Al-Farisi di situ. Salman Al-Farisi terus mengintai punggung Nabi SAW untuk melihat tanda atau cap kenabian itu. Maka Nabi SAW mengetahui apa yang diinginkan oleh Salman ini. Maka Nabi sengaja, ya, menurunkan sedikit kainnya, sehingga cap atau tanda kenabian itu terlihat oleh Salman Al-Farisi, yang dengan itu hilanglah keheranan dari Salman Al-Farisi. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Ketika melihat keluarganya heran dengan perbuatan Abu Qatadah, dia jelaskan dengan hadis Nabi SAW. Ya, makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita melakukan sesuatu dan orang heran dengan perbuatan kita, jelaskan alasan kita. Jelaskan alasan kita kenapa kita berbuat seperti itu, supaya orang tidak heran, atau bahkan orang akan bersangka buruk dengan kita.
Ya, karena mungkin dia menilai itu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak pantas. Ya, ketika kita tidak menjelaskan, maka ya sangka buruk ini akan terus bercokol di dalam hatinya, dan itulah ya, dan dia mungkin akan menilai kita dengan sangkaan buruk yang dia bangun pada dirinya karena sebab perbuatan yang dia lihat dari diri kita. Maka kita jelaskan kepadanya agar hilang keheranannya atau mungkin hilang sangka buruknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa annal hirrah tahirah ma'annaha muharramatu al-akl. Bahwasanya al-hirrah, kucing itu tahirah, kucing itu suci. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, innaha laysat binajas, dia itu tidak najis. Ya, maka mulutnya, apa yang keluar dari mulutnya, bekas minumannya, demikian pula badannya, ya, badannya apakah dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah, itu tidaklah najis. Ya, itu tidaklah najis. Ya, tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna laysat binajis, bukan berarti bahwa tidak ada najisnya kucing itu, tidak, ada najisnya juga. Ya, seperti kotorannya ini najis karena dia binatang yang tidak dimakan. Ya, demikian pula darahnya najis. Ya, karena dia apa? Ya, binatang yang tidak dihalalkan. Ya, kemudian kencingnya itu juga najis. Ya, yang tidak najis yang dimaksud di sini adalah bekas minumnya, sisa makanannya, kemudian mulutnya, apa yang keluar dari mulutnya, kemudian badannya. Ya, tayyib. Maka apabila kucing ini dia minum di satu bejana, ya, dia minum di satu bejana, maka sisa minumnya itu ya tidaklah najis. Boleh kita manfaatkan, boleh kita gunakan. Ya, atau dia makan makanan. Dia makan makanan. Kemudian dia menyisa makanan itu, dan makanan ini juga ya makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Bisa dia ambil ikan, ya, sepotong, disisakan sepotong. Bagaimana status sisa ikan yang sepotong ini? Halal kita makan. Ya, bahkan zaman dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam ya. Itu ada yang beredar juga tentang ya liur kucing itu. Ya, liur kucing itu ternyata tidak ada bakteri di dalamnya. Tidak ada bakteri di dalamnya. Wallahu a'lam ya. Itu yang beredar, apakah ini hoax atau bukan ya wallahu a'lam. Karena sekarang banyak juga hoax ya, dan yang parah juga banyak hoax menghoaxkan. Ya, itu yang masalah. Tayyib. Ala kulli hal, bahwa yang keluar dari mulutnya kucing itu ya, demikian pula sisa makanan, sisa minumnya itu tidak najis. Boleh kita manfaatkan, boleh kita gunakan. Ya, kucing tersebut. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan tadi bahwa kucing apabila dia minum di sebuah air, maka kita katakan sisa airnya itu, sisanya itu suci. Ya. Tapi ini tidak bersifat mutlak ya. Di sana ada pengkhususan apabila misalnya kucing ini dia baru saja ya memangsa binatang. Ya, anggap misalnya tikus. Ya. Dia mangsa tikus dan di mulutnya itu ada darah. Kemudian dia minum di sebuah air, di sebuah bejana, dan darah itu kemudian mengotori air, ya maka air ini najis dengan sebab darah, bukan karena mulutnya, ya, tapi karena sisa darah yang melekat di mulutnya karena dia baru saja ya memangsa binatang atau bangkai, ya maka kalau memang nampak terlihat di situ ada najis, dan najis ini merubah salah satu sifat air, maka air ini menjadi najis. Ya, jadi tidak bersifat mutlak. Kalau kita lihat di situ ada najis, setelah kucing ini minum, ya maka kita katakan najis. Ya, kalau tidak ada yang terlihat maka dia suci. Ya, karena itulah asalnya bekas minum atau sisa minum kucing itu
suci. Sampai kita melihat ada najis yang merubah salah satu sifat dari air tersebut, maka air tersebut baru kita hukumi sebagai sesuatu yang najis. Ya. Kemudian kenapa agama ini jamaah dimuliakan oleh Allah? Ya, menghukumi kucing seperti ini. Ya ternyata di sana ada illat. Di sana ada illatnya, ada alasannya. Ya, dan ini metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan satu masalah, maka beliau sebutkan illatnya. Ya, alasannya apa? Ya, kenapa kucing ini ya dikatakan dia tidak najis, bekas minumnya, ya kulitnya, bulunya tidak najis. Ya, kenapa tidak najis? Nabi sebutkan alasannya. Karena ternyata kucing ini innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing ini ya dia termasuk binatang yang ya mondar-mandir di antara kalian. Ya, dia mondar-mandir. Ya, sehingga kalau kita katakan dia najis, dia kotor, ya, maka ini akan menyulitkan kita untuk menghindar dari najisnya. Ya, karena dia binatang yang mondar-mandir, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang ini tidak najis, ya bekas minumnya, apa yang dia jilat, apa yang keluar dari mulutnya, ya bahkan badannya itu bukanlah sesuatu yang najis, ya. Dan ini berlaku untuk semua kucing. Ya. Berlaku untuk semua kucing. Ya, apakah kucing liar yang mungkin memangsa sembarangan, ya, atau kucing yang kita simpan di dalam rumah kita, ya, yang kita tidur sama-sama, ya. Ada kucing seperti itu, ya. Ya, tidur sama-sama, ya, bahkan mungkin makan bareng dan seterusnya, ya. Baik. Maka ini tidak ada pengkhususan kucing-kucing tertentu, semua jenis kucing sama. Ya. Sama semua jenis kucing. Walaupun bukan kucing kita, kan dia juga mondar-mandir masuk di rumah. Ya, kadang sembunyi-sembunyi masuk ambil ikan, ya, kemudian lari keluar. Seterusnya, kucing-kucing liar. Ya, jadi tidak dikhususkan kucing-kucing tertentu, tapi ini berlaku untuk semua kucing. Apakah kucing itu makan najis atau kucing yang ya kita berikan makanan khusus yang bukan najis, ya maka sama saja. Karena Nabi tidak mengkhususkan untuk kucing-kucing tertentu. Semua kucing ia berlaku di dalam hadis ini. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Ya, itu illatnya karena dia mondar-mandir di antara kita. Kemudian apakah semua binatang yang seperti ini sifatnya mondar-mandir di antara kita itu bisa kita hukumi sama dengan kucing? Apa yang mondar-mandir di antara kita? Contohnya tikus. Ya. Mondar-mandir tidak kucing ini, tikus ini. Ya mondar-mandir juga. Ya, dia juga mondar-mandir, ya tengah malam ribut, ya. Piring terlempar, ya gelas jatuh dan seterusnya. Ya. Apakah tikus sama dengan kucing ini? Sebagian ulama mengatakan sama karena dia juga minat tawafina alaikum wat tawafat. Jadi dia juga tidak najis, ya. Dia juga tidak najis. Jadi ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa dia itu tidak najis. Cuma kalau dia sudah jadi bangkai, maka ini najis bangkainya. Ya. Artinya tidak najis badannya tikus ini, ya badannya tikus ini, ya itu tidak najis. Jadi kalau misalnya dia lewat, ya kita sholat dia lewat tiba-tiba, ya apakah tikusnya kecil atau tikusnya sebesar kucing, ya, dia lewat, ya tidak usah kita pindah tempat, ya. Misalnya dia mundur karena baru saja lewat tikus, tidak perlu. Dan karena dia tidak najis, dia tidak najis, ya. Kecuali kalau tikusnya bawa kotoran, ya itu yang lain masalah. Ya tikusnya misalnya baru saja injak najis, kemudian lewat di depan kita, kemudian kita lihat bekas najis itu di depan kita. Ya, dan nyata najisnya. Wah, ini najis betulan ini. Ya, maka pada waktu itu boleh kita mundur. Ya, boleh kita mengambil tempat yang lain, mundur atau maju, ya, apa yang kita mampu untuk melanjutkan sholat kita. Tapi kalau dia tidak ada tanda-tanda najis, dia cuma lewat, maka badannya tikus itu tidak
tidak najis. Cuma kalau dia sudah jadi bangkai, ya maka dia najis. Makanya Nabi SAW perintahkan kita apabila di atas mentega, ya, ada bangkai tikus di dalam mentega kita, maka tikusnya dibuang dan yang sekitar tikus itu juga dibuang. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bangkai dan bangkai itu najis. Ya, sama juga kucing seperti itu. Kucing juga kalau dia jadi bangkai, apakah najis atau tidak? Dia sudah jadi najis. Karena ilatnya sudah hilang, bukan lagi at-tawafina alaikum. Ya, tidak bisa lagi mundar-mandir karena sudah mati. Sudah menjadi bangkai, ya. Jadi jangan dimuliakan oleh sebagian ulama kita mengkiaskan, ya, kucing ini kepada binatang yang ilatnya sama dengan kucing. Ya, terus bagaimana dengan anjing? Ya, misalnya anjing yang kita gunakan untuk berburu, anjing yang kita gunakan untuk menjaga rumah, anjing yang kita gunakan untuk menjaga, ya, kebun, ya, menjaga ternak. Ya, ya kadang kan anjing-anjing ini ya dia masuk mondar-mandir, masuk juga di rumah kita, ya, bagi yang punya, ya, bagi yang punya. Apakah dia juga sama? Ya kita katakan tidak sama. Ya karena dalil itu ada yang umum, ada yang khusus. Ya, ya kita tadi sebutkan dalil umum, ya, bahwa binatang yang mondar-mandir masuk di rumah kita, yang kita sulit menghindar dari najisnya, kita katakan dia ma'fuun anhu, dimaafkan. Ya. Adapun anjing, dia juga mondar-mandir tapi ada dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keharaman bekas minumnya itu dengan dalam hadis yang kita sebutkan dulu kemarin, ya. Ya, itu Nabi mengatakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ulahunna biturab. Ya, apabila anjing minum di bejana salah seorang kalian, maka cucilah, ya, bejana itu sebanyak 7 kali. Yang pertama itu dicampur dengan tanah. Ya, ini ada pengkhususan dari Nabi untuk anjing, walaupun dia mondar-mandir juga di antara kita, di rumah kita, ya, tapi karena sudah ada pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa kita samakan dengan kucing karena ada dalilnya. Tayyib. Jadi sebagian ulama yang memasukkan semua binatang yang punya illat seperti ini, yaitu minat tawafina alaikum dan banyak lagi wat tawafat, ya, itu masuk di dalam hukum ini. Itu badannya tidak najis, ya. Badannya tidak najis. Jadi pula dengan sisa minuman, sisa makannya tidak najis, boleh kita gunakan untuk berwudu, ya. Boleh kita untuk berwudu, boleh kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang kita ingin manfaatkan sesuatu tersebut. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga dalil tentang bolehnya memelihara kucing, ya. Ini juga dalil bolehnya memelihara kucing. Jadi yang mau pelihara kucing itu boleh, silahkan. Ya, mau pelihara kucing tafadhol. Ya, mau kucing liar, ya, mau kucing, ya, apa macam-macam kucing sekarang, ya, silahkan, dibolehkan untuk kita pelihara kucing tersebut. Ya, kita mau kasih makan, ya, itu lebih baik lagi. Ya, kalau kita kasih makan, kita kasih minum, karena memberi makan kepada binatang, memberi minum kepada binatang itu juga berpahala, jemaah dimuliakan oleh Allah, ya. Itu juga berpahala. Ya, karena Nabi mengatakan fi kulli kabidin radbin ajr. Ya, setiap binatang yang punya hati yang basah, maka ada pahala di dalamnya apabila kita memberikan minuman, kita memberikan makanan kepada binatang tersebut. Baik. Cuma yang tidak boleh adalah melakukan transaksi jual beli kucing. Ini yang dilarang. Ya, karena ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, ketika beliau ditanya tentang hasil penjualan anjing dan hasil penjualan kucing, maka Jabir bin Abdullah mengatakan zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik.
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ini larangan keras dari perbuatan tersebut, ya. Itu melakukan transaksi jual beli anjing, jual beli kucing, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir juga di dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi was-sinnur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengambil hasil penjualan anjing dan hasil penjualan kucing. Ya. Jadi dia tidak boleh kita jual belikan. Boleh dipelihara silahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, sebagian ulama kita mengatakan boleh dijual belikan. Karena sesuatu yang boleh kita pelihara berarti boleh diperjualbelikan. Ya, tapi cukuplah bagi kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Jabir, dua riwayat tadi yang kita sebutkan sebagai larangan jual beli kucing. Itu yang lebih hati-hati, ya. Itu yang lebih hati-hati. Ya, makanya jangan dimuliakan oleh, kalau kita punya kucing tidak berhenti beranak, ya. Ya beranak terus. Ya, bulan ini beranak 5, bulan depan beranak 10, ya. Kan tidak mungkin kita tampung semua. Mau dijual tidak boleh, ya bagikan saja. Ya, bagikan saja. Ya supaya ya toko-toko yang menjual kucing itu ya bubar semua. Ya, karena ternyata anak kucing dibagi-bagi, ya, digratiskan, padahal mereka menjual dengan harga yang sangat mahal, ya, tidak wajar, ya, kadang harganya. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an beliau mengatakan, jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui, lalu Arab Badui ini balah, dia kencing fi ta'ifatil masjid, di salah satu bagian masjid. Jadi dia datang, orang Arab Badui. Jadi Arab Badui ini orang Arab yang tinggal di gunung-gunung, ya, dan dia dikenal dengan sifat al-jahlah, ya, sifat bodoh, ya, kemudian keras. Dan di dalam banyak hadis, ya, itu bagaimana Arab Badui ini bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masya Allah. Ketika mereka bertanya, kadang juga pertanyaannya tidak beradab. Tapi dari kebodohan Arab Badui ini, para sahabat banyak mengambil faedah dari mereka, karena mereka berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang para sahabat segan menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang Arab Badui, para sahabat ambil faedah. Oh iya, diambil faedahnya. Ya Arab Badui. Jadi ja'a Arabiyyun, datang seorang Arab Badui, fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian Arab Badui ini kencing di salah satu bagian masjid. Ya, ini luar biasa, ya. Kencing di masjid Nabi. Ya. Fazajarahun nas, lalu orang-orang kemudian zajarah, ya, artinya melarang dia, melarang Arab Badui ini kencing di situ. Ini masjid. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, melarang para sahabatnya untuk mencegah Arab Badui ini kencing di situ. Ya, bukan berarti Nabi ya membolehkan kencing di masjid, tidak. Ya, tapi perbuatan sahabat yang langsung melarang Arab Badui ini ketika sedang kencing ini bisa menimbulkan mudarat. Ya, bisa menyebabkan bahaya semakin besar. Ya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang para sahabatnya. Falamma qadha baulah, ketika Arab Badui ini setelah menyelesaikan kencingnya, sudah selesai kencing, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzanubin mimma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiram ya tempat kencing Arab Badui tadi bi dzanubin mimma, dengan satu zanub. Ya, zanub itu dalun kabir, ya, artinya timba yang besar. Ya, diambilkan satu timba besar air kemudian disiramkan di tempat kencingnya. Fa uhriqa alaihi, lalu disiramkan di atas kencing Arab Badui tersebut. Ya. Baik. Dalam hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil.
Di antaranya adalah tahrimul baul fil masjid. Ya, diharamkannya kencing di masjid. Ya, karena Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya melarang Arab Badui tersebut, Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat. Ya, Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat, cuma mengingkari karena sahabat Arab Badui masih kencing. Jangan. Ya. Artinya bukan berarti Nabi membolehkan kencing. Tidak boleh kencing di masjid. Ya, Nabi melarang para sahabatnya untuk melarang, mencegah Arab Badui ini karena dia sudah terlanjur kencing. Kalau dia dilarang, kemudian Arab Badui ini ya menahan kencingnya, maka ini bisa menyebabkan penyakit bagi dia. Ya, atau kemungkinan yang kedua, kalau dilarang, barangkali dia lari sambil kencing. Kalau dia lari sambil kencing, maka kencingnya kemana-mana. Kencingnya bisa ya kemana-mana. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan fokus pada satu titik. Dan kalau fokus pada satu titik, itu memudahkan untuk apa? Untuk membersihkannya. Tapi kalau dia sudah lari sambil kencing, akhirnya sulit untuk mendeteksi iya, di mana tadi Arab Badui ini kencing. Iya. Jadi tidak boleh kencing di masjid, zaman dimuliakan oleh Allah ya. Ini ingat ya, punya anak-anak tidak boleh kencing di masjid kecuali tidak sengaja. Ya, tidur misalnya malam ngompol, ya mau dia apa lagi? Ya bukan kesengajaan. Tapi kalau sengaja ini yang tidak boleh, ini dilarang, diharamkan. Ya, demikian pula memasukkan najis ke dalam masjid. Kalau kencing tidak boleh, ya karena menyebabkan masjid itu menajis, maka masukkan najis ke dalam masjid itu tidak boleh. Ya, bisa melempar bangkai tikus dalam masjid. Ya, atau melempar kotoran ke dalam masjid. Ya, maka ini juga dilarang, jamaah dimulai tidak boleh. Ya, masjid ini tempat untuk beribadah, tempat untuk berzikir, melakukan hal-hal yang mulia. Tidak pantas, tidak layak untuk dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang najis. Baik. Jadi diharamkan kencing di dalam masjid. Kemudian dari hadis ini, ya Nabi melarang para sahabatnya untuk ya melarang Arab Badui ini, untuk membiarkan saja Arab Badui ini supaya terfokus. Ya, ini dari sini ada kaidah yang masyhur, yaitu irtikabu al-mafsadah, irtikabu akhaffid dararaini. Ya, bahwa boleh kita menempuh mudarat yang rendah mudaratnya untuk menghindari yang besar mudaratnya. Jadi kalau ada dua mudarat ya yang harus kita jalani salah satunya, maka kita pilih yang paling rendah mudaratnya supaya terhindar dari yang mudaratnya besar. Ya, seperti Nabi SAW tadi, Nabi membiarkan Arab Badui itu kencing di situ, bukan karena Nabi ya atau membolehkan ya. Nabi biarkan supaya apa? Itu mudarat ya, itu mudarat supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Ya penyakit yang menimpa orang ini, atau kencingnya bisa kemana-mana. Itu lebih besar mudaratnya, maka biarkan dia kencing di situ. Jadi biarkan dia kencing di situ, kita menempuh ini yang mudaratnya ringan supaya terhindar dari yang besar mudaratnya. Ini irtikabu akhaffid dararaini. Ya. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan najisnya kencing. Jadi kencing itu sesuatu yang najis. Makanya Nabi perintahkan untuk menyiram ya bekas kencing dari Arab Badui tersebut dengan air ya, disiramkan. Ya, dan cukup disiramkan, ya tidak perlu ya digali dulu, ya kemudian bersihkan bagian atasnya, dicuci bagian atasnya. Cukup disiramkan saya satu kali, maka itu sudah membersihkan ya. Dan apabila ada kotoran najis yang punya badan atau punya fisik, maka dihilangkan fisiknya, seperti darah yang membeku misalnya, ya diambil ya, atau misalnya kotoran manusia, maka diambil. Baik. Kemudian bahwa cara membersihkan ya tanah, ya cara membersihkan tanah atau bumi yang terkena najis, maka itu cukup disiram dengan air.
Dan sebagian ulama kita mengatakan sekalipun kencing itu tidak disiram, ya, dibiarkan sampai dia kering dengan matahari, ya, sebagian ulama dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya, semua ulama mengatakan bahwa ya dia bisa suci dengan keringnya tempat itu. Jadi kalau tempat itu kering, maka dia otomatis sudah menjadi suci kembali. Ya, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Riwayat Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa kanatil kilab tabulu fil masjid, bahwa dahulu ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam anjing-anjing itu kencing di masjid, ya. Wa taqbalu wa tadbur, ya, kemudian anjing ini mondar-mandir di masjid, kadang dia kencing di dalam masjid. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memerintahkan untuk, ya, menyiramkan air kepada bekas-bekas kencingnya, ya, bekas-bekas kencingnya anjing tersebut. Artinya apa? Artinya dibiarkan sampai kering. Ya, kalau dia sudah kering, maka dia sudah suci. Ya, ini pendapat sebagian ulama kita, ini rajih wallahu a'lam. Ya, walaupun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa ya dia tetap harus disiram, ya, berdasarkan hadis tersebut. Ya, dan kita jawab bahwa Nabi memerintahkan menyiram, ya, kencing Arab Badui itu karena Nabi mau supaya cepat suci, karena akan digunakan untuk sholat. Ya, tapi kalau saya dibiarkan sampai dia kering dengan matahari, maka itu sudah suci dengan sendiri. Tapi kalau kita ingin langsung mensucikan dia, maka cukup disiram dengan air. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ini dalil jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tempat solat itu harus suci dari najis. Tempat solat itu harus suci dari najis. Ya, ini dalil, ya, kenapa kita katakan bahwa di antara syarat solat itu harus bersih, ya, tempat solat kita dari najis. Karena hadis ini Nabi memerintahkan membersihkan najis yang ada di masjid karena dia digunakan untuk solat. Ya, kemudian pertanyaannya, apakah tempat kita solat itu harus semuanya bersih dari najis, atau cukup tempat yang akan kita gunakan untuk solat? Maksudnya, ya, misalnya kita menggunakan tempat segini, ya, 1x1 misalnya, kemudian di sekitarnya itu ada najis, tapi 1x1 yang ingin kita pakai solat ini suci, tapi di dekatnya ada najis. Ya, sama juga kita punya sajadah yang suci, tapi di ujung-ujungnya ini ada najis. Ujungnya najis. Tapi kita akan solat, ya, di tempat yang suci saja, kita tidak akan menyentuh najisnya itu. Ya, apakah syaratnya harus semua sajadah harus suci? Ya, jawabannya tidak. Ya, seandainya kita solat, yang penting kita tidak, ya, solat di atas najis itu, maka insyaallah itu sudah sah solat kita, tidak masalah, karena kita tidak solat di atas najis. Tempat yang kita gunakan solat itu tidak najisnya. Ya, walaupun sejadahnya ada najis, tapi kita tidak gunakan tempat yang ada najisnya itu untuk solat. Ya, untuk solat. Naam. Itu pendapat yang rajih wallahu alam, maka boleh, ya, walaupun di sisi lain dari tempat solat kita ada najisnya, tapi yang akan kita pakai untuk solat terbatas pada yang suci saja, yang tidak najisnya, maka itu sudah cukup. Ya, itu tidak membatalkan, ya, solat yang akan kita kerjakan. Baik. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang, ya, lembut, ya, sehingga, ya, Arab Badui ini kemudian, ya, dia menjadi tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati orang ini dengan mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul.
ya, walal qadar. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh ya ada di dalamnya kencing dan di dalamnya kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wajal was-shalah wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, tempat untuk salat dan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Akhirnya Arab Badui ini mengatakan apa? Ya Allah maghfirli wa Muhammad. Ya Allah ampunilah saya dan Muhammad, jangan kau ampuni yang lain. Ya, itu sahabat yang lain tadi yang marah-marah sama dia. Ya. Jangan ampuni dia, ampuni saya dan Muhammad saya ampuni. Baik. Ini menunjukkan indahnya metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut kepada Arab Badui ini. Dan Arab Badui ini apakah dia berdosa zaman dimuliakan oleh Allah? Ya, jawabannya dia tidak berdosa karena dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Ya, makanya orang yang tidak tahu dia beda cara menegurnya dengan orang yang tahu. Orang yang sudah faham itu beda cara menegurnya. Ya, orang yang tidak tahu itu perlu kita lembuti. Karena kalau orang yang tidak tahu kita langsung keras, ya maka dia akan menjauh dari kita. Dia menganggap agama ini sesuatu yang keras, berat dan seterusnya. Maka dia harus disikapi dengan lemah lembut. Berbeda dengan orang yang sudah faham, orang yang sudah mengerti, ya tidak apa-apa kadang langsung kita kerasi. Karena dia sudah faham. Ya, perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ya Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi dengan teguran yang keras ketika dia mengimami manusia dan dia baca surah yang panjang. Ya, dia baca surah Al-Baqarah. Salat Isya rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Ya, saya lupa apakah dia sambung surah Al-Imran atau bagaimana. Ya. Akhirnya ada satu jamaah yang mundur. Ya, mundur dia dari makmum, kemudian salat sendiri. Kemudian Mu'adz mengatakan innahu dia orang munafik. Maka sampai kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegur Mu'adz dengan afattanun anta ya Mu'adz. Nabi tegur Mu'adz dengan keras, apakah engkau ini orang yang mau membuat fitnah wahai Mu'adz? Langsung ditegur seperti itu. Ya, padahal Nabi juga pernah mengatakan kepada Mu'adz apa? Ya, inni uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Ya, bahkan Nabi pernah membonceng Mu'adz, saking sayangnya Nabi kepada Mu'adz ini. Ya, tapi ketika Mu'adz salah langsung ditegur dengan keras. Ya, afattanun anta ya Mu'adz. Ini teguran yang luar biasa ini. Coba kalau orang bodoh yang melakukan sesuatu karena dia tidak tahu kita tegur seperti itu, ya, apa yang terjadi? Dia akan lari. Ya, dia akan lari zaman dimuliakan. Dia akan benci dengan ya apa yang kita ajarkan, walaupun yang kita ajarkan itu adalah sesuatu yang benar, tapi ketika metodenya salah maka mungkin tidak akan diterima oleh manusia. Nah, mungkin ini zaman dimuliakan oleh Allah yang kita bisa jelaskan. Ya, tidak ada tanya jawab dulu karena waktu. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.